'Cause this house is not a home without my baby. Where are you now when I need you most? I give it all just to hold you close. Sorry that I broke your heart, your heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Husain, NIM 1261022213294. Saya akan mereview 3 jurnal ilmiah yang berkaitan dengan sejarah peradilan Islam, seperti sejarah peradilan Islam di Turki, sejarah peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara, dan sejarah peradilan syariat Islam, guna memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradilan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mufti Al-Anam, MHI. Baik, langsung ke pembahasannya. Untuk sejarah peradilan Islam di Turki Utsmani, dalam jurnal ini menyatakan bahwa Turki mulai merdeka pada tahun 1300 Masehi. Sebelum itu, pada tahun 1289, Ertugrul, yakni raja pertama, meninggal dunia. Kekuasaannya dipindah alihkan ke putranya Utsman. Utsman bin Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Karena penguasa pertama bernama Utsman, dalam jurnal disebut juga Utsman I, maka yang berdiri ini pun disebut dengan Turki Utsmani. Hukum dan peradilan Islam yang digunakan sebelum Tanzimat, tepatnya pada tahun 1300 sampai 1839 Masehi, hukum yang dipakai dalam mengatur masyarakat pada zaman kerajaan-kerajaan Islam masa lampau termasuk kerajaan Turki Utsmani bukan hanya hukum fikih, tetapi juga hukum yang diputuskan oleh khalifah atau sultan. Hukum ini kemudian diberi nama Irodah Saniyah. Ada pula hukum yang dibuat oleh rapat-rapat menteri dengan persetujuan dari khalifah atau sultan, dan ini disebut konun. Irodah Saniyah adalah hukum dalam bentuk putusan khalifah atau sultan terhadap perkara-perkara mengenai persengketaan atau pertikaian yang biasa timbul di masyarakat setiap hari. Sedangkan konun ialah sebuah keputusan yang dihasilkan dari rapat para menteri yang kemudian mendapat persetujuan dari khalifah atau sultan mengenai soal administrasi negara dan soal-soal politik seperti tentang pemberontakan, pemalsuan uang, pelanggaran hukum, dan sebagainya. Hukum yang disebut konun itu berkembang dengan baik di kerajaan Turki Utsmani. Puncak perkembangannya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Banyak konun-konun yang dihasilkan pada masa ini, sehingga khalifahnya sendiri mendapat gelar Al-Konuni, atau Khalifah Sulaiman I disebut juga dengan Sulaiman Al-Konun. Konun-konun yang berkembang pada masa ini juga menandai kerajaan ini pada puncak kejayaannya. Kemudian, sejarah peradilan Islam di Kerajaan Islam Nusantara. Sejarah pembentukan peradilan agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan atau Portugis, Belanda, dan Jepang harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad 13. Penyebaran agama Islam ke Indonesia melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah pengadilan agama. Lambat laun, proses konkordasi hukum Islam memengaruhi adat kebiasaan setempat, yang pada akhirnya meresipir hukum Islam sebagai hukum adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Untuk menemukan istilah atau nama pengadilan agama di Indonesia pada masa pra-penjajahan, pada abad ke-7, penerapan hukum Islam bukan hanya pada pelaksanaan ibadah tertentu saja, melainkan juga diterapkan pada masalah-masalah muamalah, munakahat, dan ungkubat. Penyelesaian masalah muamalah, munakahat, dan ungkubat diselesaikan melalui peradilan agama. Walaupun secara yuridis lembaga peradilan agama belum ada, tetapi dalam praktiknya telah ada penerapan agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut. Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintah kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi 3 periode, yakni yang pertama periode tahkim, periode al-aqdi, yang ketiga, periode Tauliyah. Periode tahkim, pada masa awal Islam datang ke Nusantara, komunitas Islam sangat sedikit, dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang dipandang ahli untuk menyelesaikannya. Apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk itu, keduanya harus taat untuk mematuhinya. Cara seperti inilah yang disebut tahkim. Bertahkim seperti ini dapat juga dilaksanakan dalam hal lain sengketa, seperti penyerahan pelaksanaan akad nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali. Yang kedua, periode al-halli wal aqdi,
Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan cara mengangkat ahli wal aqd, yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat. Selanjutnya, ahli wal aqdi mengangkat para hakim untuk menyelesaikan segala sengketa yang ada di masyarakat. Penunjukan ini dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan. Yang ketiga yakni periode Tauliyah. Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim dilaksanakan dengan cara tauliyah dari imam atau pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al-amri mempunyai wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh kepala negara atau sultan. Bersamaan dengan perkembangan masyarakat Islam, ketika kedatangan orang-orang Belanda pada 1605 Masehi, Nusantara sudah terdiri dari sejumlah kerajaan Islam. Pada periode ini, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sudah mempunyai pembantu jabatan agama dalam sistem pemerintahnya. Misalnya di tingkat desa ada jabatan agama yang disebut kaum Qayyim, Modin, dan Amil. Di tingkat kecamatan disebut penghulu naib. Di tingkat kabupaten ada penghulu seda, dan di tingkat kerajaan disebut penghulu agung yang berfungsi sebagai hakim atau qadhi yang dibantu beberapa penasihat yang kemudian disebut dengan pengadilan serambi. Nah, sebenarnya sebelum Islam datang ke Nusantara, di negeri ini telah dijumpai dua macam peradilan, yakni peradilan perdata dan peradilan padu. Peradilan perdata mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Pengadilan perdata apabila diperhatikan dari segi materi hukumnya bersumber hukum Hindu yang terdapat dalam pepakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis. Sementara pengadilan padu berdasarkan pada hukum Nusantara asli yang tidak tertulis. Menurut R. Tresna, dalam bukunya 1977, dengan masuknya agama Islam di Nusantara, maka tata hukum di Nusantara mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu yang berwujud dalam hukum perdata, tetapi juga memasukkan pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islam telah merembes di kalangan para penganutnya yang terutama hukum keluarga. Hal itu mempengaruhi terhadap proses pembentukan dan pengembangan pengadilan agama di Indonesia. Hukum Islam di Nusantara sebenarnya telah lama hidup di antara masyarakat Islam. Hal ini tentunya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Jika dilihat sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahirlah kerajaan-kerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut. Misalkan Hindu, Buddha, dan disusul dengan kerajaan atau kesultanan Islam yang didukung para wali, pembawa, dan penyiar agama Islam. Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah telah dimulai pada abad pertengahan Hijriah atau sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara. Di kawasan utara Pulau Sumatera lah yang dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang Muslim. Dan secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Perulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas Muslim di wilayah itu kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam pertama sekitar abad ke-13 yang dikenal dengan Samudra Pasai, terletak di wilayah Aceh Utara. Dengan penerimaan Islam dalam kerajaan, otomatis para hakim yang melaksanakan keadilan diangkat oleh sultan atau imam. Berikutnya akan dijelaskan sejarah peradilan pada masing-masing kerajaan atau kesultanan di Indonesia. Sebelumnya, untuk mempersingkat waktu dan dikarenakan kerajaan Islam di Nusantara begitu banyak, saya akan mengambil satu contoh kerajaan, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Bukan kerajaan, melainkan Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi yang dimulai di Kerajaan Samudra Pasai. Penyiar Islam ini dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Hadramaut dan Gujarat, India, dan sebagian kecil dari orang-orang Persia. Perkembangan Islam pada masa ini lebih dominan di daerah-daerah pesisir pantai yang lebih dekat dengan pelabuhan, sedangkan di daerah-daerah pedalaman Islam lebih sedikit karena terbatasnya transportasi pada saat itu. Sejarah Islam mencatat Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia.
Kerajaan ini berdiri setelah Rajendra I dari India 1020 sampai 1024 tidak berhasil mendudukkan daerah itu. Pada saat raja kehilangan simpati penduduk setempat sehingga menyebabkan kekalahannya, tercatat Malikus Saleh adalah raja yang menduduki tahta pertama. Raja inilah yang pertama kali sebagai penguasa beragama Islam dengan kerajaannya yang bernama Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan Islam yang menerapkan hukum pidana Islam. Menurut Hamka, dari Pasailah dikembangkan paham Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri tahun 1400 sampai 1500 Masehi, para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudra Pasai untuk meminta kata putus dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh Kwacik. Pengadilan itu hanya mengenai perkara-perkara ringan, sedangkan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada Ule Balang atau pengadilan tingkat kedua. Selanjutnya dapat dilakukan banding kepada Sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotanya terdiri atas Malikul Adil, orang kaya Sri Paduka Tuan, orang kaya Raja Badara, dan fakih ulama.